Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat Kelana Masa dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada video yang lalu kami telah mediumisasi ngobrol dengan makhluk gaib jenis gailan, sahabat ya. Obrolan perbincangannya cukup panjang, sahabat ya. Dan di penghujung si gailan ini terkesan memberikan sedikit ya, kalau bahasa saya mungkin ya sedikit harapan. Namun kalau diartikan lebih naik levelnya, sahabat, merupakan sebuah tantangan buat saya ya. Isi harapan daripada si gailan, dianya mengaku karena dia banyak pengikutnya dari makhluk gaib yang ada di bumi, sahabat ya. Ada salah satu anggota atau murid daripada si gailan ini yang tinggal di bumi, sudah sangatlah tua dia. Namun si makhluk gaib yang menjadi murid gailan ini, kata si gailan ini, kepingin lepas dari keilmuan dia, namun mengalami kesulitan untuk lepas dari si gailan ini. Karena sebetulnya ilmu daripada si gailan ini kalau ditinjau lebih lanjut itu hanyalah tipu muslihat atau lebih mengerucut kepada keilmuan jenis sihir, sahabat ya. Dan bila mana saya berhasil melepaskan dia dari ikatan si gailan, konon pengakuan si gailannya kepingin juga meninggalkan atau pensiun daripada ajaran dia guna untuk mengajarkan keilmuan sihir kepada semua murid-muridnya yang ada. Itu, sahabat ya. Jadi si gailan saja kala itu kurang lebih umurnya mengaku sekitar 30.000 tahun. Kita nggak tahu, sahabat ya, makhluk gaib yang dimaksud tinggal di bumi dan sudah tua ini umurnya berapa. Kita akan coba cari tahu dan kita akan coba cari, kita interogasi siapa dia, apa penyebabnya, dan apa kesulitannya sehingga keinginan dia kesulitan guna untuk lepas dari jalur si gailan itu, sahabat ya. Doakan saya semoga dimudahkan jalannya ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sebetulnya saya pribadi tak pernah punya kuasa dan kemampuan apapun itu, sahabat ya. Dan kalaulah nanti Allah meridhoi langkah beserta upaya yang saya perbuat, toh si gailan itu ingkar atas janjinya, itu nanti ada pembahasan lebih lanjut tentunya. Pada kesempatan kali ini akan coba saya cari makhluk gaib yang dimaksud oleh gailan guna untuk saya ajak ngobrol tentunya. Di samping saya sudah ada mediator, yakni Kang Dewo. Siap mediumisasi, Kang Dewo? Siap. Iya, ini sahabat ya, untuk mediumisasi seperti ini terkait dengan makhluk-makhluk gaib bangsa jin yang ya kategori umurnya banyak dan posisinya itu level kastanya kasta yang cukup tinggi, sahabat ya. Jadi saya pun tetap harus menyandarkan semua dalam pertolongan Allah dan ya mengedepankan tawakal saja. Oke, bersiap saja Kang Dewo ya. Sahabatnya, kita tunggu sebentar supaya sinkron dan mampu sempurna untuk menguasai mediator supaya enak saat diajak komunikasi, sahabat ya. Pelan-pelan saja. Selamat malam. Malam.
Iya, alhamdulillah Anda bisa memahami dan menguasai bahasa yang saya gunakan. Iya. Sekali lagi saya bertanya guna untuk ya memantapkan obrolan kita. Nyaman ngobrol bareng saya sementara ini? Nyaman, alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu biar anggota saya paham, ya, apakah punya nama atau julukan atau gelar atau yang Saya lainnya? punya nama. Siapa namanya kalau boleh dibagi tahu? Nama saya Templo Itu namanya ya? dan umurnya sudah tua. Kalau dibilang umurnya tua itu, kalau lah boleh sedikit dibagi tahu angkanya itu tua berapa? 30.000 tahun. 30.000 tahun. Itu ya. Posisi Anda itu biar anggota saya paham lagi-lagi ya. Tinggal di bumi atau di tempat yang lain? Di daratan. Di bumi, di daratan begitu ya. Umurnya sudah panjang, berarti pengalamannya apakah banyak juga atau bagaimana? Masih kurang pengalaman. Masih kurang pengalaman. Karena saya mempunyai masalah yang belum bisa saya pecahkan sampai sekarang. Mempunyai masalah yang belum bisa terpecahkan. Oke. Kalau boleh sedikit dibagi tahu, ini kalau boleh, apa rupanya masalahnya? Saya selama ini mempelajari ilmu dan mengikuti aturan ilmu. Tapi saya rasa-rasa bertentangan dengan hati saya. Mempelajari sekian banyak, sekian lama keilmuan, namun dirasa-rasa bertentangan dengan hati, begitu? Betul. Siapa yang menjadi guru dan mengajarinya? Ada bangsa kami juga. Boleh dibagi tahu dianya tinggal di mana? Tinggalnya tidak di daratan. Tidak tinggal di daratan. Di antara bumi dan langit. Di angkasa begitu. Ya. Dia punya nama atau gelar atau julukan begitu? Ada. Siapa nama guru Anda ini? Apelo. Apelo? Ya. Oh, namanya Apelo. Apelo itu namanya? Itu gelarnya. Oh, gelarnya Apelo. Apakah dia punya nama lain atau gelar yang lain begitu? Itu gelar keilmuannya. Oh, gelar keilmuan dia. Anda di alam gaib sana pernah mendengar yang namanya makhluk gaib punya posisi, jabatan, atau legalitas sekelas Gailan? Itulah guru kami. Oh, di samping dia punya gelar Gailan, dia juga namanya Apelo begitu? Apelo. Apelo. Gailan itu gelar aliran keilmuan kalau menurut kami. Oh, gelar aliran keilmuan yang dimiliki dan diajarkan kepada murid-muridnya. Iya. Begitu. Itu nama Anda tadi, itu nama asli atau nama panggilan? Asli. Nama asli. Punya nama yang lain? Tidak. Tidak, itu aja namanya. Templo. Iya. Oke. Apa yang membuat Anda kepingin, ya tadi kan di awal mengalami kesulitan karena dirasa-rasa kayaknya nggak cocok di hati ilmu yang dipelajari. Iya. Kesulitannya apa kalau boleh tahu? Saya sudah total ingin melepaskan ilmu itu. Tapi tetap diganggu sama Apelo. Oh, Anda kepingin melepas ilmu itu namun digantung sama Apelo. Iya. Nama Anda tadi siapa? Templo. Oke, Templo. Lebih enak kalau boleh, ya. Saya lebih enak panggil siapa? Terserah. Gitu ya. Jadi tidak bisa melepaskan begitu ya? Tidak bisa. Kira-kira kalau sudah lepas mau ngapain nantinya? Saya ingin meninggalkan ajaran itu. Mau meninggalkan ajaran itu? Karena itu ajaran yang sangat menyesatkan. Terlalu banyak dosa saya karena mengajarkan ilmu itu juga kepada murid-murid saya. Oh, berarti setelah Anda sekian lama mengenyam pendidikan atau pelajaran dari si Apelo atau Gailan ini,
Anda merasa menyesal karena setelah diajarkan kepada murid-murid Anda itu malah menimbulkan hal-hal yang nggak baik begitu? Betul. Apakah murid Anda banyak di dunia? Banyak. Banyak. Dari golongan apa saja itu? Jin Jin yang berguru kepada saya. Jin. Gitu. Anda Tapi kan dari murid-murid saya, ilmunya juga kadang-kala sebagian menyatu dengan bangsa kalian. Oh begitu. Ya. Kalau ini tetap kami teruskan, akan terjadi kehancuran. Karena apa? Akal waras makhluk di dunia ini sudah diracuni oleh ilmu itu. Memang di antara kawan-kawan saya, baru saya yang berani mencoba untuk memutuskan itu. Gitu ya. Dan saya tinggal di daratan yang sama dengan kalian. Cuma terpisah pulau saja. Oh gitu. Iya. Dulunya kan masih menjadi satu kan? Untuk saat ini sudah terpisah. Iya, saat ini sudah terpisah, namun kan dulunya satu. Dan saya letaknya di hutan yang sangat angker. Gitu. Iya. Jadi bicara pengalaman, saya masih kurang. Karena masalah pribadi saya sampai sekarang belum bisa terselesaikan. Gitu. Tadi kan Anda tinggal di daratan, di bumi ini. Murid Anda banyak, dari banyak golongan bangsa jin. Pertanyaannya, jin yang belajar kepada Anda itu hanya jin yang ada di daratan, atau ada juga yang di lautan, atau ada yang di pegunungan, atau bagaimana? Hampir seluruh jin aliran sesat. Oh, belajar kepada Anda? Ya. Gitu. Kenapa Anda mengatakan aliran sesat? Karena ilmu itu ilmu tipu muslihat, yang membolak-balik mata dan merusak jiwa. Gitu ya. Kalau bahasa kami sihir lah begitu ya. Sedangkan saya tahu ilmu yang sejati itu berasal dari hati. Iya. Anda sebelum belajar kepada si Apelo atau Gailan ini, apakah pernah belajar kepada guru yang lain? Tidak. Oh, dia guru satu-satunya ya? Iya. Itu sebetulnya guru Anda itu sosoknya seperti apa, kalau boleh sedikit diceritakan? sama seperti manusia dan jin yang lain. Gitu. Petanduk? Tapi beda. Petanduk dia? Iya. Iya. Dan berekor juga. Petanduk berekor. Iya. Mohon maaf, menurut... Dan ada, tapi Apelo tidak punya sayap. Oh, tidak punya sayap. Tapi Gailan yang lain. Raja Gailannya punya sayap. Oh, pimpinan daripada Gailan itu punya sayap. Dan dia tidak punya tanduk. Oh, seperti itu. Tapi bertaring panjang dan kepalanya punya mahkota. Seperti itu ya. Iya. Ya. Untuk di bumi selain Anda itu, apakah ada yang menjadi murid si Gailan atau Apelo ini? Untuk di daratan sini, saya. Oh, cuma Anda? Cuma Templo satu-satunya. Templo ya. Iya. Jadi menyesal betul. Yang sebenarnya saya dulunya tinggalnya pun di sana sama seperti Apelo. Oh, dulu tinggalnya di atas? Iya. Tapi setelah saya berhasil menguasai ilmunya, saya diturunkan ke muka bumi ini. Siapa yang menurunkan? Apelo. Oh, tujuannya untuk apa? Untuk menyebarkan ilmu itu. Oh, menjadi perwakilan dia lah. Iya. Begitu ya. Jadi rupanya di atas sepengetahuan Templo, Gailan atau si Apelo atau sekelas Apelo ini ada berapa banyak? Banyak. Itu. Yang lebih tinggi ilmunya banyak. Tapi rajanya cuma satu. Pertanyaannya begini. Templo, apakah pernah berjumpa dengan rajanya Gailan itu atau belum? Pernah melihat. Oh, melihat tapi saja. Belum pernah menghadap. Oh, gitu. Dalam rangka apa dulu? Saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau sedikit boleh dibagi tahu, dalam rangka apa dulu melihat si Raja Kami Gailan? setahun sekali ada pertemuan
Oh begitu ya. Sesama pengikut ilmu itu. Tadi Anda umurnya berapa? 30.000 tahun. 30.000 tahun. Guru Anda umurnya berapa? Apelo. Iya. 30.000 tahun juga. Wajar dong, tadinya memang dulunya sama-sama satu tempat dari sana. Ya. Cuma Anda diturunkanlah ke bawah. Sebetulnya bukan cuma saya. Oh ada yang lain? Masih ada yang lain, tapi bukan di daratan yang sama seperti kalian di sini. Iya. Oke, Templo. Sedikit kalau boleh dibagi tahu, biar anggota saya paham dan sahabat-sahabat sedulur saya paham semua. Anda sosoknya seperti apa? Sama seperti Apelo. Oh sama seperti Apelo. Iya. Betanduk, betaring, tapi saya tidak punya sayap. namun berekor. Sama Gitu seperti ya. Apelo. Apakah Anda atau sejenis Gailan atau Apelo tadi bisa berwujud sosok yang lain? Bisa. Bisa kali begitu ya? Itu salah satu kelebihan ilmu kami. Itu ya. Gini, Anda kan memang dulunya dari sana. Iya. Kalau bahasanya satu tempat lah dengan Gailan ini. Setelah Anda belajar kepada Gailan dan diturunkan ke bumi, Iya. ke daratan ini guna untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang sudah dikuasai. Pertanyaannya, Anda yang sudah tinggal di bumi itu sampai di tingkatan jabatan Gailan atau belum? Saya belum Gailan. Belum. Karena saya belum kembali ke atas. Oh, jadi kalau menjadi Gailan harus kembali ke atas. Setelah dia diturunkan ke bumi, dia dianggap berhasil. Dia akan dipanggil lagi ke atas. Seperti itu kronologinya ya. Iya. Makanya bagi kami yang udah disebut Gailan, tempat tinggalnya di atas. Gitu. Iya. Oke, kita kembali kepada obrolan di awal. Anda betul-betul kepingin lepas daripada jerat ikatan ilmu tersebut. Iya. Iya. Sebelum ini Anda pernah ngobrol dengan bangsa manusia belum? Tidak. Tidak pernah. Iya. Templo umurnya sudah banyak 30.000 tahun. Jadi guru Anda si Gailan ini atau Templo, siapa tadi? Apelo ya, si Apelo ini apakah tahu dan menyadari bahwasanya Anda itu kepingin lepas dan meninggalkan keilmuan itu? Saya akan tahu. Tahu ya. Karena apa? Karena saya sudah lama tidak mau menerima murid lagi. Oh, itulah sikap yang Anda pasang begitu Iya. ya? Tidak mau menerima murid lagi. Iya. Oke, begini di penghujung. Tentunya nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lagi. Saya maunya mumpung ketemu, karena saya yakin tidak manusia sembarangan. Siapa ini manusia yang Anda maksud? Anda. Oh, enggak juga lah. Saya biasa-biasa saja. Karena kalau manusia yang ilmunya tanggung-tanggung, jangankan mengundang saya, mendatangi saya saja belum tentu mampu. Belum tentu mampu dan mungkin ketakutan duluan ya? Ya. Gitu. Mumpung kita jumpa, atas kurangnya pengalaman saya, kalau kiranya bisa dibantu, saya minta tolong. Minta tolong apa ini? Untuk bisa lepas dari Apelo dan yang lainnya. Oh, seperti itu. Ya. Yakin betul itu kepingin seperti itu? Sudah lama saya niatkan. Seperti itu ya. Supaya berkurang kesesatan di dunia ini. Oke. Iya. Karena sudah banyak penganut-penganut ilmu yang merasa benar padahal keblinger. Gitu. Iya. Yakin betul kepingin lepas itu? Karena ilmu kami tidak jauh dari unsur setan. Iya. Ya namanya sihir yang kami pahami pun begitu. Iya. Oke.
Saya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Gitu. Apa yakin kalau Anda itu yakin dengan keyakinan Anda kalau saya menurut Anda itu bisa membantu melepaskan itu? Saya yakin. Yakin. Kalau Anda sendiri merasakan kesulitannya untuk lepas dari keilmuan sihir ini, apa rupanya? Karena saya belum bisa pindah dari ajaran ilmunya. Oh, itu ya. Itu seperti itu. Apabila saya bisa ketemu wadah ilmu baru, itu sebagai bukti kalau saya sudah mampu lepas dari ilmu. Oh gitu. Iya. Nantinya kalau betul Anda bisa lepas, apakah Apelo tahu itu? Tahu. Tahu ya. Kalau ilmu itu bisa Anda lepas, kan otomatis terputuslah ikatan keilmuan Iya. itu. Apa yang terjadi sama Apelo? Apelo tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa. Itu ya. Oke. Karena saya tahu yang bisa melepaskan saya hanya ilmu Tuhan. Gitu ya. Anda sendiri menyadari. Sedangkan kelemahan ilmu kami, ilmu kami akan lemah di saat dihadapkan dengan ilmu Tuhan. Seperti itu. Anda Ya. menyadari betul ya? Saya tahu. Oke. Walaupun selama ini saya tidak mengikuti itu. Selama ini karena mengingkari itu ya. Bukan mengingkari. Oh, karena apa? Belum jumpa. Oh, belum jumpa. Iya. Karena saya belum paham apa itu ilmu Tuhan. Oke. Apa yang terjadi kepada Anda bila mana ilmu itu sudah lepas atau putus? Saya akan tetap menjadi penduduk bumi. Oh, kira-kira dengan putusnya ilmu itu dan lepasnya jeratan ilmu itu membuat lemah diri Anda tidak? Tidak. Begitu ya. Saya yakin. Gitu ya. Justru saya akan merasa kuat. Oke, seperti itu ya. Karena kekuatan saya selama ini itu sebetulnya kelemahan. Oh begitu. Sebaliknya begitu ya. Iya. Oke. Betul kepingin saya bantu? Betul. Angkat telunjuknya. Ikuti yang saya ucapkan. Itu saja. Untuk apa? Ya, untuk melepas dan memutuskan keilmuan itu. Iya, saya bersedia. Iya, oke. Ini sahabat ya, mana tahu ada kasus serupa memiliki keilmuan yang terkait sihir. Sedikit saran saya, ini saya coba untuk praktekkan kepada si penganut ilmu sihir, walaupun dia dari makhluk gaib tentunya. Saya akan mengajak dia guna untuk mengucap 2 kalimat syahadat saja. Ya, tapi dengan sungguh-sungguh atas yakin kepada pertolongan Allah. Ya, oke. Kenapa gemetar? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Walaupun belum memulai ya, baru bersiap-siap saja. Oke. Anda rasakan betul setelah Anda mengikuti seperti apa yang saya ucapkan, apa yang Anda rasakan ya. Apakah lemas atau makin kuat ya. Oke. Sungguh-sungguh yakin semoga yang kuasa ilmu Tuhan, yakni Tuhan itu akan membantu melepaskan dan memutuskan ikatan Anda dengan ilmu itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Oke, rasakan betul apa yang terjadi sebelum kita ngobrol lagi. Ya. Ya, kalau kiranya Anda sudah siap untuk ngobrol balik, nanti kita sambung obrolannya. Ya. Gimana kondisinya sekarang? Pelan-pelan saja. Tapi nggak masalah walaupun terasa lemah. Iya. Saya yakin Mm-mm. ini awal menuju kekuatan. Iya, seperti itu. Wajar bila mana itu yang Anda rasakan, namun semoga nantinya kekuatan murni ilahiyah semoga bisa ditangkap dan bisa diserap oleh Anda guna untuk mengefreshkan diri. Mudah-mudahan. Jadi begini, Mm-mm. setelah tadi saya melakukan dan membaca itu, Iya, saya yakin ilmu saya sudah hilang. Mm-mm. Karena sudah bisa saya rasakan. Status saya bagaimana untuk saat ini. iya. Status Anda secara otomatis sekarang menjadi seorang Muslim. Apa itu? Jadi makhluknya Allah yang sudah masuk mengikuti jalur agama Islam. Berarti sekarang saya sudah menjadi pengikut Tuhan. Iya, Bukan pengikut Gailan. bukan. Iya. Secara otomatis seperti itu. Karena syarat untuk masuk dan mengikuti agama Islam itu pertama dengan mengucapkan itu tadi. Itu ucapan 2 kalimat syahadat. Dan manfaatnya sebetulnya luar biasa. Bagi yang memahami dan mengerti, catatan itu diucapkan dengan sungguh-sungguh. Saya sangat bersungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh. Lalu apa yang harus saya lakukan kemudian? Iya, sekarang Anda walaupun sudah lepas dari ilmu itu, tinggal perbanyaklah bertaubat. Karena sekian lama mempelajari dan mengajarkan keilmuan sihir. Penyesalan. Iya, penyesalan. Bahasa kami dalam Islam itu bertaubat. Ya, bahwasanya tumbuhkan kesadaran sekian lama pilihan dan langkah yang diambil itu salah. Memang sudah lama saya menyesal. Mudah-mudahan penyesalan saya diterima oleh Tuhan. Ya, dan Tuhan kita umat Islam itu dia punya nama, Allah namanya. Allah. Iya, Allah. Berarti sekarang saya harus mengikuti Allah. Iya, mengikuti ajaran Tuhan, ajaran Allah, bukan lagi ajaran Gailan. Si Apelo. Tenang. Ya. Jadi mohon maaf Iya. kalau boleh tahu nama Anda siapa? Ya, saya golongan bangsa manusia. Nama saya Iman. Iman. Dengan sebutan apa saya memanggil Anda? Ya, bebaslah itu menurut Anda itu enak dan nyamannya manggil apa. Nama saya itu Iman. Iman. Seperti itu. Ya. Saya pun hanya sebatas umat Islam, dan penganut agama Islam, penganut ajaran Tuhan, tentunya ajaran Allah dalam hal ini. Itu. Tapi saya tahu Anda itu manusia yang penuh pengalaman. Kenyataannya Anda bisa membantu saya lepas dari Apelo atau Gailan. Itu semua sebetulnya tidak terlepas dari pertolongan Allah, hidayah Allah buat Anda tentunya. Ya, mengingat dan menimbang kondisi Anda kayaknya cukup ya menurun. Saya bantu dulu guna untuk pemulihan ya. Berkenan? Oke, Silakan. bersiap. Ya.
Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Kun. Faya. Oke, rasakan betul, nikmati, jangan dilawan, biar energi positif itu menyebar dan menyegarkan fisik Anda. Ya, nggak apa-apa. Oke, sahabat ya, memang inilah kondisi bila mana seseorang atau makhluk mengucap 2 kalimat syahadat namun punya latar belakang yang negatif, itu memang cukup berpengaruh kepada fisik seperti itu sahabat ya. Namun nggak apa-apa ya. Oke, kalau boleh tahu bagaimana rasanya? Terima kasih banyak. Oke, Sudah lumayan. lumayan lah ya. Oke, oke. Bisa agak tersenyum sekarang ya? Bisa. Oke, oke. Karena saya merasa sudah terlepas dari masalah. Gitu. Ya, Semoga saja pelepasan ini dan terputusnya ikatan ini dengan Apelo atau si guru Anda Gailan ini, semoga membuka cakrawala lembaran baru yang positif. mudah-mudahan. Ya, guna untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita semua, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian begini, untuk kelanjutannya bagaimana? Oke, ya. Untuk kelanjutannya, saran saya, Anda sementara ini pindah saja ke daerah pegunungan di daerah Pulau Jawa. Saya di sana. Ya, tinggal di sana kan? Ya, Anda saya pindahkan ke gunung yang lain. di mana itu? Iya. Biar paham saya tunjukkan gunungnya ya. Iya. Nanti di sana ada makhluk gaib bangsa jin muslim yang akan membantu membina dan membimbing Anda. Ya. Sekarang begini saja. Saya langsung berangkat ke sana saja. Iya, boleh. Ya. Supaya nggak terlalu lama. Takutnya rasa lemes saya menular sama yang punya badan. Oke. Iya. Menuju ke sana ya. Iya, jadi mohon pamit, tolong diantar. Iya. Persiapan. Dibantu dipulihkan dulu. Istirahat. Ya, tenang. Pulihkan dulu. Jangan langsung diangkat ya Pak. Dibantu. Bantu pulihkan dulu. Pelan-pelan. Oke sahabatku semua ya, alhamdulillah sedikit proses mediumisasi, ngobrol dengan makhluk gaib yang terkait dengan sosok Gailan yang telah kami ajak ngobrol pada video yang lalu telah usai sahabat ya. Semoga pertemuan ini ada manfaat terkhusus buat yang bersangkutan ya. Dan umumnya kalau saran saya buat kita semua, maksudnya ambil saja sisi benang merah atas obrolan yang ada dan yang lain-lainnya sahabat ya. Yang positif diambil, yang kurang pas diabaikan. Untuk selanjutnya kami akan mencoba ngobrol lagi dengan sosok Gailan yang waktu itu
memberikan beberapa poin-poin kepada saya, itu sahabat ya. Maka pesan saya sedikit menggarisbawahi dan ngasih kesimpulan obrolan mediumisasi pada kala ini. Ya, ambil benang merah guna menambah wawasan. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan. Dan pesan saya, jangan kemana-mana, tonton terus Kelana Masa, karena kami akan melanjutkan mediumisasi guna untuk ngobrol dan menagih cerita atas Gailan yang sebetulnya namanya tadi berdasarkan pengakuan daripada si muridnya, yakni Gailan. Itu namanya yang kala itu sudah saya ajak ngobrol adalah Apelo. Itu sahabat ya. Waktu itu si Gailan tak mau sebut nama, tak mau mengaku. Namun ini kebongkar atas pengakuan salah satu murid unggulannya. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat selalu dan tonton terus video kami selanjutnya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya.